Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus mengusir setan dari tubuh anak orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Mereka atau para murid awalnya dimintai oleh orang itu untuk mengusir setan, tetapi mereka tidak dapat. Dan akhirnya orang itu bertanya kepada Yesus, "Jika engkau dapat, maka usirlah setan." Tetapi Yesus menegaskan, mengapa orang itu mengatakan, "Jika engkau dapat"? Bagi yang percaya, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika keraguan ada dalam diri, kita mau melakukan apapun, pekerjaan apapun, dan niat apapun, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Ketika kita ragu, itu akan menghambat kita untuk melakukan, sekalipun itu hal baik yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita ragu, kita tidak jadi melakukan kebaikan itu sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat dan mendalami apa yang Yesus maksudkan ini. Yang Yesus maksudkan adalah kita percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya dengan baik dan dengan percaya, sehingga apa yang kita lakukan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya semangat untuk melakukan segala sesuatu kebaikan itu ditunjukkan dengan cara di mana kita sudah yakin dan akhirnya melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan juga dengan cara apa yang sudah kita rencanakan. Dan pastinya ketika kita yakin, kita akan melakukannya dengan baik. Itu yang Yesus kehendaki. Seperti apa yang diungkapkan oleh orang tua itu, bahwa anaknya sudah sakit, tetapi dia kurang percaya, dia masih ragu-ragu. Namun Yesus menegaskan bahwa dengan kepercayaan yang teguh, dengan iman yang kuat, pasti akan terjadi mukjizat atau penyembuhan terhadap anaknya itu. Saudara-saudari yang terkasih, nilai yang positif yang dapat kita ambil adalah ketika kita mengalami keraguan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu menunjukkan kepada kita suatu harapan. Harapan yang menyelamatkan, harapan yang menyembuhkan. Ini yang dapat kita perhatikan dan dengan sungguh-sungguh kita mohonkan. Pastinya itu akan dapat kita wujudkan dengan bantuan dari Allah, dengan berkat darinya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang itu yang memohonkan kesembuhan anaknya, ini menjadi cerminan bagi kita, di mana ketika kita berdoa, kita perlu persiapan dahulu,
lalu berdoa dengan teguh, penuh iman, dan nantinya Tuhan akan memberkati. Tentu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, banyak pengalaman ketika kita mau berusaha atau melakukan sesuatu. Terkadang ada penundaan itu karena kita memiliki keraguan untuk melakukannya. Seperti kita melakukan kebaikan, membantu sesama. Apabila ada yang minta tolong, lalu kita hanya membiarkan saja. Kita hanya lewat begitu saja ketika ada orang yang meminta bantuan. Ini menunjukkan bahwa apa yang orang minta, apa yang mereka harapkan dari kita itu sungguh-sungguh benar dibutuhkan. Tetapi ketika kita hanya melihat sebelah mata atau tidak mau menanggapinya, ini sama saja kita itu menjauhkan diri dari sapaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena dari situ keyakinan kita akan luntur ketika kita tidak menanggapi apa yang diminta oleh orang lain. Dan begitu juga ketika kita mau meminta kepada Tuhan, mau meminta sesuatu berhubungan dengan mungkin kesembuhan, mungkin juga hal yang lain, kesuksesan. Hal sekecil apapun ini akan mendidik kita, akan memberi pengalaman bagi kita. Ketika kita memperhatikan orang lain yang minta bantuan dan kita dengan rela hati membantunya, ini akan memberikan peneguhan bagi kita sehingga kita tidak ragu untuk membantunya dan untuk juga memohon kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Jadi ada dampak, ada efek ketika kita membiarkan sesama yang meminta bantuan dan kita hanya membiarkan. Itu sama saja kita melihat bahwa orang lain itu tidak berguna. Sehingga seperti tadi, ragu-ragu. Akhirnya apa? Tidak membuahkan hasil atau tidak membuahkan semangat. Dan ketika kita nanti dalam kesulitan, apabila kita mengalami kesulitan itu sendiri, kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Karena apa yang kita tanam sendiri itu akan menjadi buah. Tidak mungkin kita menanam jagung, hasilnya adalah telur. Atau kita menanam pisang, hasilnya adalah jagung. Ini merupakan sebuah proses. Sehingga apa yang Yesus tegaskan adalah keyakinan. Keyakinan dalam melakukan segala sesuatu. Dan tentunya Yesus berpesan bahwa ada kesulitan tersendiri itu dilakukan dan berhasil karena itu adalah doa. Maka Yesus mengusir roh jahat tadi, menyembuhkan anak tadi. Itu karena ada doa. Kalau kita berdoa, pasti dapat menyelesaikan masalah, sehingga masalah itu dapat kita tangani pada akhirnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.